Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa leluhur kami.' Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara-saudari yang terkasih, mimpi dari setiap orang, atau boleh dikatakan tujuan akhir hidup setiap orang adalah hidup damai, hidup tenang, dan hidup tentram. Ditambah lagi adil dan sejahtera. Damai, tentram, adil, dan sejahtera itu kemudian menjadi mimpi setiap orang. Impian akan terwujud bisa jadi di sini, saat sekarang ini, tetapi akan mencapai puncaknya ketika kita percaya nanti pada akhir zaman, ketika Sang Ratu Adil itu datang kembali mengadili kita di dalam keadilan dan kasih. Dan kita percaya Sang Ratu Adil itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam yang kita rayakan pada penutupan tahun liturgi 2 minggu yang lalu. Saudara-saudari yang terkasih, maka kita bersyukur di dalam tradisi Gereja Katolik kita mengenal ada masa Advent untuk persiapan kita merayakan Natal.
Kalau Advent atau Adventus itu adalah kedatangan, maka sesungguhnya kita tidak hanya mempersiapkan kedatangan Sang Ratu Adil atau Raja Adil itu di dalam perayaan kelahiran Tuhan, tapi sekaligus kita nantikan kedatangannya yang kita sebut akhir zaman itu. Sebetulnya penantian itu akan definitif di akhir zaman, tetapi harapan itu sebetulnya mau kita hadirkan pada zaman sekarang ini. Indah sekali nubuat Nabi Yesaya pada bacaan yang pertama, bahwa pada akhir zaman kedatangan sebuah tunas tunggul Isai nanti akan menghadirkan kedamaian. Ilustrasi tentang kedamaian itu indah sekali. Tadi digambarkan di dalam dunia binatang. Kita bisa membayangkan kambing itu makan bersama dengan harimau. Serigala makan bersama dengan domba. Kita bisa membayangkan lagi anak kecil dan bayi bermain-main dengan ular berbisa. Itu di dalam dunia binatang. Mari kita bayangkan dunia yang kita hadapi sekarang ini. Dunia semacam apa? Kalau yang kita harapkan adalah dunia yang damai, bahkan binatang pun bisa hidup rukun dan damai, apakah manusia juga mengalami dunia yang seperti itu? Kesenjangan harapan ini membuat orang semakin kecewa, semakin prihatin, dan bahkan mungkin putus asa. Tapi saudara-saudari yang terkasih, justru di dalam masa Advent ini kita diundang kembali untuk memiliki pengharapan. Kalau Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk bertobat, salah satu hal yang harusnya merupakan salah satu unsur pokok di dalam pertobatan adalah ketika orang kehilangan harapan, dia menemukan kembali harapannya itu. Ketika orang mulai putus asa atas segala persoalan hidup yang dialami, orang menemukan kembali kekuatan. Kekuatan-kekuatan jahat tidak boleh lagi menguasai hidup orang yang bertobat. Maka indah sekali kalau kita menerima informasi-informasi atau tawaran-tawaran yang tergelar di sekitar kita ini. Tiba-tiba ada istilah keren yang sekarang ini kita terima di media sosial yang disebut unclean spirit, kekuatan jahat. Ada yang bilang kekuatan jahat itu ada di salib-salibnya orang Katolik. Kekuatan jahat itu ada di patung-patung yang disembah oleh orang Katolik. Bisa jadi salah satu jawaban Tuhan terhadap apa yang sering dikatakan itu, meskipun kita tidak harus meyakini. Ketika ada gempa bumi di Cianjur, banyak bangunan roboh, gereja juga rusak parah, tetapi salib dan patung Bunda Maria itu utuh. Saya berharap ini bukan menjadi bukti. Tetapi bagi kita saudara-saudari yang terkasih, apa itu kekuatan jahat? Apa itu yang disebut setan dan iblis? Saudara-saudari, saya mendapatkan bisikan gayanya, iblis itu sekarang ini pintar. Dia tidak sembunyi di pohon-pohon besar, di kuburan-kuburan, di daerah terpencil, tidak. Apalagi kekuatan jahat itu tersembunyi di salib seperti ini atau di patung-patung. Selera iblis sekarang ini keren. Iblis, kekuatan jahat bersembunyi di tempat yang nyaman, damai, di mana? Di dalam hati kita.
Kekuatan jahat itu tidak di mana-mana, tetapi ada di dalam hati kita yang paling dalam. Kekuatan jahat itu menggerakkan kita, kalau kita di bawah kekuatan jahat itu, untuk mengingkari apa yang menjadi mimpi yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya yang baru saja kita dengarkan. Kalau impian orang beriman itu adalah hidup damai, unclean spirit ini mengajak kita untuk bermusuhan satu dengan yang lainnya. Kalau kekuatan kebaikan itu mengajak kita untuk hidup rukun, hidup bahagia bersama dengan saudara-saudari kita, kekuatan jahat itu mengajak kita untuk saling bertengkar, saling berkonflik, saling berantem. Tidak hanya yang berbeda agama, tidak hanya yang berbeda suku dan ras. Di tengah-tengah keluarga pun kekuatan jahat itu bisa menggerakkan kita untuk saling bermusuhan, sehingga harapan akan adanya kedamaian, hidup rukun dan tenang itu menjadi semakin menjauh. Bagus sekali bahwa kita diingatkan ada kekuatan jahat. Tapi jangan kambing hitamkan patung, jangan kambing hitamkan salib. Mengapa? Kekuatan jahat itu sebetulnya ada di dalam diri kita masing-masing. Termasuk kalau kita selalu punya naluri menjelek-jelekan orang lain, menjelek-jelekan agama lain, menjelek-jelekan keyakinan yang lain, atau orang yang baru saja pindah agama menjelek-jelekan agamanya, hati-hati. Jangan-jangan dia sedang dikuasai oleh unclean spirit yang ada di dalam hatinya itu. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur masa Advent ini mengingatkan kita kembali akan harapan kita sebagai orang beriman. Kita diberi spirit ilahi karena kita percaya bahwa nanti Sang Raja semesta alam itu akan datang dan hadir di tengah-tengah kita. Kehadirannya definitif, tapi kehadirannya itu sungguh-sungguh sebetulnya sudah ada di dalam diri kita itu ketika kita dibaptis. Roh Allah itulah yang tinggal di dalam hidup kita. Maka Rasul Paulus mengatakan dalam bacaan yang kedua, kita diundang untuk berani memberikan kesaksian, karena seluruh bangsa akan mengalami situasi rahmat, keadilan, dan damai itu kalau kita percaya kepada Sang Raja Damai, percaya kepada Sang Ratu Adil, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sedikit memperkenalkan diri. Saya sebagai Romo Kongregasi Misi Romo CM, dan kita bersyukur CM tahun ini, tepatnya tahun depan, merayakan 100 tahun kehadirannya di Indonesia. Bisa jadi salah satu Romo CM berkarya di paroki ini dan juga memberikan warisan iman kepada kita semuanya. Siapa yang menduga, saudara-saudari yang terkasih, 100 tahun itu memberikan perubahan gereja yang luar biasa. Tahun 1923, Romo-romo Belanda, Romo-romo Perancis, Romo-romo Itali, misi di Indonesia, dan terutama Romo-romo CM di sebuah wilayah yang sekarang ini disebut Keuskupan Surabaya. 100 tahun berikutnya, Romo-romo misi itu sudah purna tugasnya, dan ternyata sekarang ini berbalik. Romo-romo dari Indonesia itu banyak misi ke luar negeri. Romo-romo CM sekarang ini malah ada yang misi di Belanda, misi di Bolivia, misi di Suriname, di Kepulauan Solomon. Dan dari Surabaya ini, Romo-romo CM juga banyak misi di daerah terpencil, di Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Semuanya itu dilakukan karena memiliki semangat yang sama ini. Berbagi harapan, berbagi damai,
berbagi iman kepada mereka semuanya, supaya Sang Ratu dan Raja Adil ini kehadirannya juga bisa dialami oleh banyak orang. Maka diingatkan oleh Yohanes Pembaptis, bertobat selain memiliki harapan adalah berbuah. Para misionaris berbuah di dalam karyanya itu ketika merasa sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tidak hanya mengasihi dirinya sendiri, tapi sekaligus juga mengasihi Tuhan lewat kasih kepada orang-orang yang dilayani. Di dalam semangat inilah para misionaris melakukan pertobatan, berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan Tuhan, maka juga menawarkan perdamaian itu kepada banyak orang. Kalau sekarang ini ada komunitas yang hadir di sini, namanya Kerabat Kasih dan Misi, merupakan bagian kecil dari upaya untuk menawarkan perdamaian ini. Paus kita mengingatkan kita, apa itu gereja? Gereja itu diibaratkan sebagai rumah sakit yang ada di medan perang. Artinya apa? Kita semuanya ini sebetulnya orang-orang yang sakit, orang-orang yang berdosa yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Tetapi gereja memiliki intensi khusus. Gereja hadir ketika ada orang miskin, gereja hadir ketika ada orang disabel, dan itu kita layani karena kita rumah sakit. Dan Paus juga mengingatkan, gereja hadir karena semangat misi. Dalam semangat misi inilah kita diingatkan untuk ikut ambil bagian. Bertobat berarti menjadi misionaris, dan menjadi misionaris itu kita bisa melakukan apapun juga, mulai dari tidak berpusat kepada diri sendiri, tapi juga terutama berorientasi kepada Tuhan, sekaligus juga berani melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Dalam semangat ini, gereja itu kaya. Dalam semangat ini, dan itu pesan Paus, kita tidak pernah berkekurangan. Mari di masa Advent ini kita semuanya bergerak menjadi misionaris, bergerak untuk berbuah di dalam iman, dan semangat iman yang berbuah itu yakni berani keluar dari diri kita sendiri, melihat kebutuhan sesama kita, dan secara nyata kita memberikan pertolongan. Tuhan memberkati kita semua.